Planning and beginning stage in group counseling atau tahap perencanaan dan awal dalam pelaksanaan konseling kelompok. Pada pokok materi ini, kita akan membahas mengenai apa itu planning and beginning stage dalam pelaksanaan konseling kelompok, kemudian membahas mengenai bagian-bagian dalam planning stage yang di dalamnya terdiri dari pre-group planning dan session planning, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai beberapa keterampilan yang perlu dimiliki konselor dalam beginning stage. Tahap planning atau perencanaan. Salah satu elemen penting dalam memulai konseling kelompok adalah membuat kesepakatan terlebih dahulu antara konselor sebagai pemimpin kelompok dengan para konseli sebagai anggota kelompok. Planning atau perencanaan adalah langkah pertama dalam proses ini. Jadi, jika para konselor ingin sebuah konseling kelompok itu berhasil, maka konselor perlu menyediakan banyak waktu untuk membuat perencanaan yang matang. Menurut Jacob, tahap perencanaan atau planning dibagi menjadi dua bagian, yaitu pre-group planning dan session planning. Oke, kita masuk pada bagian pre-group planning. Nah, teman-teman perlu diketahui juga ya, bahwa seringkali ditemukan kelompok yang tidak berhasil karena terlalu sedikit penekanan pada perencanaan prakelompok atau pre-group planning. Maka dari itu, diperlukan perencanaan yang matang dengan baik dalam bagian ini. Pada tahap pre-group planning, kita akan membahas mengenai beberapa pertimbangan untuk pembentukan sebuah kelompok. Nah, apa saja sih hal-hal yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama, menentukan kapan pertemuan itu akan dilaksanakan. Jadi, kita tentukan dulu nih jadwalnya. Dalam hal ini, konselor bersama para konseli hendaknya menentukan kapan konseling kelompok itu akan dilaksanakan. Mau hari apa, di jam berapa lama frekuensinya, dan jangan sampai jadwal pelaksanaan konseling kelompok ini berbenturan dengan jadwal kegiatan atau aktivitas para konseli. Yang kedua, menentukan berapa kali atau sesi pertemuan itu akan dilaksanakan. Dalam hal ini, konselor memperbolehkan konseli untuk menentukan jumlah sesi setelah adanya pertemuan. Namun, seringkali jumlah sesi ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Contohnya nih, apabila berada dalam setting pendidikan atau sekolah, hal-hal yang dapat dijadikan sebagai hal pertimbangan yaitu seperti lamanya masa sekolah konseli, ketersediaan konselor, kebutuhan yang dilayani, dan sebagainya. Yang ketiga, menentukan siapa anggotanya. Penting bagi konselor mempertimbangkan untuk menentukan konseli dalam konseling kelompok. Dalam setting pendidikan atau di sekolah, konselor harus memutuskan apakah akan memilih konseli atau siswa dari kelas yang sama atau dari kelas yang berbeda. Selain itu, konselor juga perlu memutuskan apakah kelompok tersebut terdiri dari jenis kelamin yang sama atau campuran. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian session planning atau perencanaan suatu sesi. Teman-teman, dalam merencanakan sesi tertentu akan melibatkan penentuan topik, penentuan kegiatan kelompok, serta mendelegasikan perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam konseling kelompok. Kebanyakan kelompok membutuhkan banyak perencanaan, meskipun hanya perencanaan minimum yang diperlukan untuk beberapa jenis konseling. Nah, perencanaan minimum ini diperlukan ketika para konseli mulai memahami tujuan dari adanya konseling kelompok untuk membahas suatu permasalahan yang ingin diselesaikan bersama.
Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa seorang pemimpin kelompok harus merencanakan tahap awal, tengah, dan tahap akhir dari setiap sesi tertentu. Perencanaan atau planning harus mencakup tidak hanya kegiatan dan topik saja, tetapi juga waktu yang akan dikhususkan untuk masing-masing. Kesalahan umum tentang perencanaan atau planning adalah tidak berencana. Perencanaan terlalu banyak, tidak mempertimbangkan bagaimana waktu yang dihasilkan, perencanaan latihan terlalu banyak, dan tidak fleksibel. Oke, selanjutnya kita masuk pada beginning stage atau tahap awal. Dalam konseling kelompok, pembentukan kelompok merupakan tahap awal yang sangat berpengaruh dalam tahap konseling selanjutnya. Kenapa sih kok sangat berpengaruh? Ya, karena tahap ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan proses konseling. Pada tahapan ini digunakan untuk perkenalan, diskusi topik seperti apa tujuan kelompoknya, kemudian apa yang diharapkan dari konselinya, ketakutan apa yang dirasakan oleh konseli, bagaimana aturan kelompok yang ditetapkan, kemudian bagaimana tingkat kenyamanan konseli, dan bagaimana isi dari kelompok. Nah, secara lebih detail dan lebih rinci akan dijelaskan di slide selanjutnya mengenai 19 keterampilan konselor yang perlu dimiliki dalam tahap beginning stage. Oke, kita masuk pada slide yang membahas mengenai 19 keterampilan yang harus dikuasai konselor sebagai pemimpin kelompok dalam penyelenggaraan konseling kelompok di tahap awal. Apa saja sih keterampilannya? Oke, next slide ya. Keterampilan yang pertama, memulai kegiatan kelompok. Salah satu pertimbangan terpenting untuk sesi awal adalah bagaimana memulai kelompok. Dalam hal ini, pemimpin atau konselor perlu memberikan kehangatan, kepercayaan, bantuan, pengertian, dan hal-hal positif lainnya. Hal itu sangat penting dilakukan karena untuk membentuk first impression atau kesan pertama konseli terhadap konselor. Sehingga konseli itu memiliki keyakinan dan dapat menilai apakah kegiatan konseling kelompok ini dapat bermanfaat bagi konseli atau tidak. Keterampilan yang kedua, membantu konseli mengenal anggota yang lain. Jadi cukup jelas ya di sini bahwa konselor perlu membantu konseli untuk mengenalkan kepada anggota yang lain, sehingga para konseli diharapkan dapat merasakan lebih nyaman ketika mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Keterampilan yang ketiga, mengatur nada positif. Nah, dalam keterampilan ini, konselor dapat membentuk atau memberikan nada positif agar para konseli menjadi antusias dan tertarik dalam melangsungkan kegiatan konseling. Keterampilan yang keempat, menjelaskan tujuan kelompok. Nah, dalam keterampilan ini, hendaknya konselor menjelaskan tujuan kelompok secara spesifik dan jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh konseli dan dengan cara penyampaian yang tepat. Keterampilan yang kelima, menjelaskan peran konselor sebagai pemimpin kelompok. Nah, konselor hendaknya memberikan penjelasan mengenai peran konselor dalam konseling kelompok. Nah, apa saja perannya? Contoh, memfasilitasi konseli dalam upaya pengentasan masalah, atau mendorong untuk mengembangkan potensi klien atau konseli agar konseli mampu bekerja secara efektif, produktif, dan menjadi individu yang mandiri dan sehat. Nah, itu ya contoh dari peran atau tugas tanggung jawab konselor.
Kemudian keterampilan yang keenam adalah menjelaskan bagaimana kelompok akan dipimpin. Oke, slide selanjutnya, keterampilan ketujuh, membantu anggota kelompok untuk mengungkapkan harapannya. Nah, dalam keterampilan ini, konselor dapat meminta konseli untuk mengungkapkan atau membagikan harapan-harapan mereka terhadap konseling kelompok yang dilakukan. Dengan demikian, konselor dapat mengetahui apa saja sih yang sebenarnya diinginkan oleh para konseli, dan konselor juga dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan konseling. Keterampilan yang kedelapan, menarik anggota. Nah, maksud dari menarik anggota di sini bukan berarti anggotanya itu ditarik-tarik ya. No, bukan. Nah, maksudnya di sini adalah si konselor perlu memastikan bahwa setiap individu atau konseli memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pelaksanaan konseling. Nah, konselor hendaknya tidak memaksakan setiap konseli untuk berbicara. Tapi sebaliknya, konseli perlu merasa bahwa mereka itu dapat berperan aktif dalam konseling. Sehingga ketika terdapat konseli dalam suatu kelompok itu yang belum memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, atau ide mereka secara verbal, memungkinkan si konseli tersebut akan merasa tersisihkan. Tampilan yang kesembilan, menggunakan latihan. Nah, selama tahap awal ini atau beginning stage ini, latihan tertentu dapat digunakan untuk menciptakan kenyamanan, minat, dan keterlibatan konseli dalam konseling kelompok. Nah, ada beberapa latihan yang dapat diberikan konseli untuk menunjang keefektifan. Keterampilan yang ke-10, memastikan tingkat kenyamanan konseli. Nah, dalam hal ini penting bagi konselor untuk memastikan terlebih dahulu apakah para konseli itu berada pada kondisi nyaman atau tidak. Apabila tidak nyaman, tanyakan alasan yang membuat tidak nyaman itu seperti apa. Nah, selain itu, konselor juga bisa memberikan skala kenyamanan, skala dari 1 sampai 10 misalnya. Para konseli berada pada skala berapa? Berada pada tingkat kenyamanan di skala berapa? Misal, skala 9 dari 10. Seperti itu. Keterampilan yang ke-9, menjelaskan aturan kelompok. Nah, jadi pada keterampilan ini, konselor hendaknya menyampaikan beberapa aturan-aturan yang perlu disepakati oleh para konseli. Aturannya apa saja? Contoh nih, aturan tentang kehadiran, keterlambatan, aturan dalam sikap, berperilaku ataupun berbicara, aturan untuk menjaga asas kerahasiaan, dan sebagainya. Keterampilan yang ke-12, menjelaskan istilah khusus yang digunakan. Nah, apabila dalam proses konseling, konselor menggunakan istilah-istilah tertentu yang mungkin asing di telinga konseli, maka konselor perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut kepada konseli menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh konseli. Nah, contoh istilahnya seperti apa? Nah, contohnya gini, apabila konselor menggunakan istilah dalam konseling seperti RIBT, TA, status ego, well-being, dan sebagainya, maka konselor perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut kepada konseli dengan bahasa yang mudah dipahami oleh konseli. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kebingungan atau kesalahpahaman konseli saat proses konseling. Oke, slide selanjutnya, keterampilan ke-13, menilai gaya interaksi anggota kelompok. Pada keterampilan ini, konselor akan mencatat berbagai gaya interaksi para konseli dalam kelompok. Hal ini sangat membantu konselor untuk dapat memimpin suatu sesi dan merencanakan sesi selanjutnya.
Konselor dapat menilai gaya interaksi dengan memperhatikan apa yang dikatakan oleh konseli, bagaimana gaya berbicara konseli, dan seberapa sering konseli mengatakan sesuatu. Keterampilan ke-14, peka terhadap masalah multikultural atau keanekaragaman. Teman-teman, perlu diketahui bahwa perbedaan budaya, etnis, dan gender di antara para konseli akan berpotensi terhadap adanya perbedaan dalam nilai, persepsi, dan gaya komunikasi. Perbedaan inilah yang akan menimbulkan kesalahpahaman di antara konseli. Contoh sederhananya seperti budaya Sunda dengan budaya Jawa. Kata dahar di Sunda memiliki arti makan, yang merupakan bentuk bahasa kasar. Sedangkan di Jawa, kata dahar memiliki arti makan yang merupakan bentuk bahasa halus. Di sisi lain, meskipun perbedaan ini dapat berpotensi menimbulkan masalah, namun dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan dan pembelajaran yang berharga. Melalui perbedaan inilah, para konseli dapat belajar mengatasi dunia multikultural dan mentransfer keterampilan baru yang sebelumnya tidak pernah didapatkan. Keterampilan yang ke-15 berfokus pada konten. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana cara konselor untuk mengarahkan konseli agar fokus pada suatu topik yang akan dibahas dalam konseling kelompok. Jangan sampai apa yang dibahas dalam konseling kelompok ini melebar kemana-mana gitu. Jadi perlu difokuskan pada suatu konten atau topik yang dibahas dalam kelompok. Tampilan yang ke-16 membatasi anggota kelompok. Dalam hal ini perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dan perlu dibatasi jumlah anggota kelompok atau jumlah konseli dalam konseling kelompok karena jumlah konseli dalam konseling kelompok akan mempengaruhi efektif tidaknya konseling kelompok yang dilaksanakan. Kemudian keterampilan yang ke-18 membuat anggota melihat anggota lainnya. Nah, membuat konseli untuk melihat konseli lainnya adalah keterampilan yang sangat penting karena dapat membantu para konseli untuk terlibat aktif dalam proses konseling kelompok. Selain itu, dapat juga untuk membangun kohesi kelompok dan menciptakan suasana yang baik. Keterampilan yang terakhir menutup sesi. Nah, pada keterampilan ini, konselor dapat menanyakan beberapa pertanyaan kepada konseli mengenai sesi yang telah dilakukan.